Baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Metro, sekaligus memperkenalkan diri Pak, ada IAIN Metro di Kota Metro. Yang saya hormati Bapak Sekda Metro dan yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Sowia, sahabat karib saya, dan Bapak PLT Bapeda, Bapak Insinyur Geri, serta Bapak Ibu dan Bang Hadri, Ketua Dewan Pendidikan Kota Metro dan sekaligus Dewan Penimbang Adat Lampung, dan Bapak Ibu semuanya, mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu dan mohon kopindah. Saya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Hadri. Saya lebih sering memanggilnya Bang Hadri biar terlihat selalu akrab dan awet muda, ya Bang. Salah satunya adalah saya ingin flashback sedikit. Kota Metro ini sudah terkenal menjadi kota metro yang menjadi kota yang andalan lah di Provinsi Lampung dengan berbagai prestasi yang didapat di masa sebelum pemerintahan hari ini, dan kemudian ini harus kita lestarikan. Tetapi bagaimana kemudian prestasi-prestasi itu bisa terus kita tingkatkan? Tentunya salah satunya adalah menjalin kemitraan yang baik gitu ya, antara instansi pemerintahan Kota Metro dengan berbagai elemen masyarakat, kemudian akademisi, lalu kemudian yang terkait dengan wadah masyarakat, yaitu hewan dan lain sebagainya. Maka ada satu hal, Pak Wakil, Pak Sekda, saya membaca tadi beberapa poin yang disampaikan, kemudian juga saya sudah membaca yang disampaikan oleh Prof. Sowia. Ada satu hal, Pak, yang penting harus kita lakukan di Kota Metro ini adalah bagaimana menciptakan suasana yang aman. Kita ini kota kecil, kalau terjadi satu hal yang membuat keramaian atau keributan, itu cepat tersebar karena kita kota kecil, hanya 5 kecamatan, 22 kelurahan dengan luas yang tidak terlalu luas seperti tetangga sebelah kita, Lampung Tengah dan Lampung Timur. Maka untuk menjamin atau untuk memperkokoh kemitraan ini, ada satu program Cita Presiden, dan ini menjadi skala prioritas yang harus dikuatkan di Kota Metro ini. Terlalu sering menyebut Metro di Kota Metro ini, yaitu Cita tentang memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Ini Cita Presiden pertama yang harus menjadi prioritas utama untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Metro agar tidak terjadi pribadi-pribadi yang eksklusif. Eksklusif itu artinya pribadi yang selalu menyatakan dirinya paling benar, orang lain salah. Harus kita ingat bahwa Kota Metro ini menjadi salah satu transit orang-orang eksklusif, atau kita sebut dengan teroris. Ini harus kita perhatikan. Nah, ini harus tumbuh atau harus ditanamkan pada pribadi-pribadi kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang eksklusif di instansi pemerintah. Maka perlu ada pembinaan khusus terkait dengan penanaman ideologi Pancasila. Ini penting. Maka melalui Cita yang ini tentunya ada, apalagi
Kota Metro ini misi yang nomor satu itu adalah meningkatkan mutu pendidikan yang berkarakter. Nah, bagaimana kemudian peningkatan mutu pendidikan yang berkarakter ini dengan penanaman ideologi Pancasila yang utuh, bersinergi antara satu dengan yang lain, sehingga tidak menjadi orang-orang yang menyatakan dirinya paling benar, bahkan kemudian menjadikan apa yang dia pahami itu harus dipahami oleh orang lain tanpa melihat apakah yang kita sampaikan itu sudah benar atau belum. Nah, ini penting kita tanamkan pada pribadi-pribadi kita. Nah, dalam hal ini ada satu program yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Agama, dan ini nampaknya penting juga kita kaji lebih dalam. Di internal Kementerian Agama juga sedang mendalami ya, yaitu disebut dengan kurikulum cinta. Karena sesungguhnya apalagi Metro kan Metro bahagia. Ini tagline-nya Pak Wali Kota, sama dengan YN Metro, layani dengan cinta atau cinta damai. Jadi sudah presiden YN Metro dengan Kota Metro ini. Nah, ini bagaimana kemudian kita menerapkan kurikulum cinta ini baik di pendidikan, di instansi pemerintahan, di masyarakat, sehingga apa sih sesungguhnya kurikulum cinta ini adalah yang pertama, bagaimana kemudian kita peduli terhadap lingkungan hidup. Tadi disampaikan, memang saya pernah Bapak Ibu, saya pernah foto langsung Pak Wakil, Pak Sekda di samping sampah yang menggunung itu. Jadi saya sempat ke sana, kemudian saya sedih melihatnya Pak Sekda, Pak Wakil. Nah ini saya pikir ini prioritas yang memang harus kita pikirkan. Saya baca di Bandar Lampung, di Teluk itu sudah ada di Bakung ya, itu sudah diterapkan bagaimana mengelola sampah. Nah ini kurikulum cinta itu bisa terwujud dalam peduli terhadap lingkungan. Nah ini harus kita terapkan dalam diri kita juga gitu. Tidak hanya sekedar kemudian kita menyampaikan, tetapi kemudian tidak kita implementasikan, termasuk pada diri kita sendiri. Sampah yang ada di sekitar kita itu jangan sampai kita biarkan. Bagaimana kemudian kita peduli terhadap kebersihan di lingkungan kita. Kemudian yang kedua, Pak Wakil dan Pak Sekda, bagaimana kita menciptakan toleransi, kerukunan beragama. Kita di Kota Metro ini beragam agama, semuanya 5-6 agama ada di Kota Metro. Bagaimana kita menciptakan kerukunan antar umat beragama? Kerukunan umat beragama ini dengan bentuk toleransi, yaitu tadi kita tidak berjiwa yang eksklusif, yang menyatakan dirinya paling benar, tetapi bagaimana kita saling berkait antara satu dengan yang lain, sehingga mewujudkan kedamaian dan kenyamanan dalam beragama di Kota Metro ini. Kemudian yang ketiga yaitu rasa nasionalisme. Nah, sesungguhnya kurikulum cinta ini termaktub garis besarnya ada 3 poin ini: nasionalisme yang tinggi, yang mantap, yang kuat dalam diri kita. Kalau kita menjadi warga negara Indonesia, maka kemudian kita harus mencintai Indonesia. Kita harus menghormati pimpinan kita, mulai dari presiden sampai dengan pimpinan kita yang paling bawah. Bukan justru kita mengolok-olok, kemudian kita membuat huru-hara dan lain sebagainya, tapi memberikan masukan yang baik kepada pemerintah kita. Nah, kita sebagai warga Kota Metro, kita harus dukung program Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, sehingga Kota Metro yang memiliki kota yang juga disebut kota ramah anak ini juga bisa terwujud, baik itu di tingkat mulai dari tingkat pendidikan yang paling bawah maupun pendidikan yang paling tinggi. Apalagi Kota Metro ini meskipun kecil tapi pendidikannya banyak Pak Wakil.
perguruan tinggi itu ada 14 dan akan tambah lagi ya Pak Sekda. Dan Pak Wakil izin IAIN Metro ini perguruan tinggi keagamaan negeri satu-satunya di Kota Metro. Ya. Artinya kami siap bersinergi dengan Kota Metro untuk memajukan Kota Metro. Dan pendidikan ramah anak ini bisa dilakukan baik di pendidikan formal, kemudian pendidikan pesantren, dan pendidikan inklusif ini betul-betul bisa merata ke seluruh pendidikan yang ada di Kota Metro. Pesantren ramah anak, sekolah ramah anak, pendidikan perguruan tinggi ramah anak, lalu kemudian juga responsif dan juga harus tetap kita gaungkan sehingga pemerataan pendidikan, pemerataan keterwakilan antara perempuan dan laki-laki tetap menjadi prioritas yang harus kita pertimbangkan. Kemudian Pak Wakil, Pak Sekda dan Bapak Ibu sekalian, saya ingat itu ketika Pak Wali dan Pak Wakil itu kampanye, salah satunya adalah memberikan pendidikan gratis. Betul Bapak Ibu? Nah, ini kami berharap ada program beasiswa yang diberikan kepada perguruan tinggi. Sebagaimana contoh di IAIN Metro itu, Jakarta itu sudah punya program rutin yang diberikan kepada mahasiswa Jakarta yang kuliah di berbagai daerah termasuk di IAIN Metro itu diberikan beasiswa. Nah, kiranya ini bisa diprogramkan di periode Pak Wali dan Pak Wakil ini sehingga akses pendidikan bagi perguruan tinggi ini menjadi lebih terutama Kota Metro, terutama masyarakat ataupun anak-anak Kota Metro, agar mereka punya antusiasme untuk melaksanakan pendidikan di Kota Metro, terutama yang usia perguruan tinggi gitu. Sehingga IAIN Metro ini sebenarnya tidak hanya tentang keagamaan, tapi kami punya tadris biologi, kami punya tadris matematika, kami punya pendidikan Islam anak usia dini yang juga siap berkontribusi, siap bersinergi dengan IAIN Metro dan dengan Kota Metro dan prodi-prodi yang lain. Ada bimbingan dan penyuluhan komunikasi penyiaran Islam yang juga bergerak di bidang media sosial dan lain sebagainya, digitalisasi. Nah ini kiranya ini mohon menjadi pertimbangan Pak Wakil beserta Pak Wali nanti untuk memberikan beasiswa secara merata kepada perguruan tinggi yang ada di Kota Metro. Merata ini bukan berarti sama rata Pak, dilihat skalanya gitu. Artinya berkeadilan, sesuai memberikan beasiswa berkeadilan sesuai dengan porsinya tentunya. Kemudian juga saya melihat ini kalau saya salah mohon dikoreksi. Ketahanan pangan ini penting, Pak. Ketahanan pangan ini penting, dan di poin-poin yang disampaikan tadi belum secara tajam disampaikan di sana. Kenapa? Karena dengan kita meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat, ini bisa mengurangi tingkat kriminalitas, gitu, tingkat kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Karena ketahanan pangan ini sangat sinergi dengan peningkatan ekonomi. Nah, ketika ekonomi masyarakat meningkat, maka kejahatan di masyarakat itu akan menurun. Nah ini usulan kami yang terkait dengan beberapa hal, sehingga intinya bahwa IAIN Metro, insyaallah mohon doanya Pak Wakil juga sedang berproses untuk menjadi Universitas Islam Negeri Juraisiu Lampung. Ya, ini cita-cita kita membesarkan Metro, gitu kan? Salah satunya yang menjadi kota di Provinsi Lampung. Barangkali itu Pak Wakil, Pak Sekda yang dapat kami sampaikan. Intinya kami ingin IAIN Metro juga diajak untuk rembukan
diajak untuk berbicara terkait dengan kemajuan Kota Metro ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini enaknya kalau berdiskusi dengan yang sangat terpelajar, masukannya luar biasa. Nanti secara khusus Ibu Profesor Dana kami akan undang Ibu nanti dengan Pak Kepala Bapeda diundang, kemudian akan kita diskusikan beberapa masukan yang sangat penting sekali terkait dengan kurikulum cinta, kemudian kerukunan beragama dan nasionalisme. Nah, ini ada yang sangat bagus sekali, tanda petik tadi ada eksklusif. Nah, tentang kebenaran tadi. Kalau kebenaran ini di dunia tidak ada, Bu. Kebenaran kata Kiai Haji Jamal Idrus As-Safi'i, kebenaran itu bisa dibuktikan setelah kita meninggal, Bapak Ibu. Baru bisa dibuktikan. Jadi kalau belum meninggal belum bisa dibuktikan kebenaran itu, kata Pak Ustadz ini. Jadi nanti 2 kali kita panggil, kita akan diskusi dan terima kasih. Mungkin ada satu lagi, Bapak Ibu, sebelum saya berikan kesimpulan di hari ini, ada satu dari masyarakat, silakan. Pak Joni.